Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyono dengan NIM 0549101133, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum struktur data dengan soal sebagai berikut. Pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dengan gambarkan dengan rinci prosesnya. Sebenarnya algoritma Depth First Search ini sama Breadth First Search ini hampir sama ya, hanya beda metodenya saja. Oke, langsung saja kita ke VS Code. Oke, di sini saya sudah membuat file yang bernama DFS example. Langsung saja kita kerjakan karena ini juga cukup panjang, nanti akan saya fast forward. Baik, sudah selesai ya. Sebelum kita run, kita cek terlebih dahulu. Oke, kita memakai N7 terlebih dahulu. Ya, di sini dinyatakan ditemukan ya. Dinyatakan ditemukan. Pencarian dengan algoritma Depth First Search atau DFS ini dimulai dari simbol A1 sebagai titik awal. Begitu A1 dikunjungi, algoritma langsung menyusuri cabang terdalam yang bisa dijangkau. Dari A1, simbol tetangga pertama yang diambil adalah A2. Setelah A2 dikunjungi, DFS melanjutkan penelusuran ke tetangga berikutnya yang belum pernah dikunjungi, yaitu A4. Di A4, algoritma kembali mencari tetangga yang belum dikunjungi dan menemukan A7. Ketika A7 dikunjungi, nilai yang dicari, misalnya nilai N sama dengan 7, karena di sini saya tuliskan 7, dinyatakan telah ditemukan sehingga proses pencarian dihentikan. Namun, jika yang dicari bukan A7, DFS akan melakukan backtracking setelah selesai dengan A7. Algoritma kembali ke A4, kemudian ke A2. Kemudian mencoba cabang lain seperti A5 dan seterusnya. Pola kerja DFS selalu menyelam sedalam mungkin di satu jalur, A1, A2, A4, A7. Baru kemudian mundur dan berpindah ke cabang lain jika target belum ditemukan. Kita ambil contoh di sini, kita ketikkan 10, maka yang terjadi adalah, nah, di sini node A10 tidak ditemukan di graf. Jadi sudah berhasil ya di sini. Oke, di sini untuk soal yang nomor 2, saya sudah membuat file yang bernama BFS example. Seperti pada yang nomor 1, di sini saya akan fast forward karena memang cukup panjang.
Oke, di sini saya sudah selesai menuliskan program untuk BFS. Sebelum kita run, kita cek terlebih dahulu. Oke, saya rasa sudah cukup. Langsung saja kita run dan kita lihat hasilnya. Nah, berhasil ya. Di sini ditemukan A7 karena di sini saya ketik N-nya 7. Jadi pada algoritma breadth search atau BFS, pencarian juga dimulai dari simpul A1, tetapi cara menjelajahinya berbeda. Setelah A1 dikunjungi, semua tetangga langsung yang terhubung dengan A1 dimasukkan ke dalam antrian, yaitu A2 dan A3. Selanjutnya, A2 dikeluarkan dari antrian dan dikunjungi. Kemudian, semua tetangga A2 yang belum pernah dikunjungi, A4 dan A5, ditambahkan ke antrian. Setelah itu, giliran A3 yang dikunjungi dan tetangga barunya yaitu A6 ikut dimasukkan ke antrian. Pada tahap ini, isi antrian menjadi A4, A5, dan A6. Proses terus berlanjut. A4 dikunjungi, lalu tetangga barunya A7 dimasukkan ke antrian. A5 dikunjungi dan menambahkan A8 ke antrian. Ketika A6 selesai dikunjungi, antrian berisi A7 dan A8, simpul berikutnya yang keluar dari antrian adalah A7. Dan pada saat itulah nilai yang dicari, N sama dengan 7 ditemukan. Jadi, BFS menelusuri graf perlapisan jarak dari titik awal. Pertama, semua simpul yang berjarak satu langkah dari A1, kemudian yang berjarak 2 langkah, dan seterusnya. Sehingga urutan kunjungan sebelum menemukan A7 adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, lalu baru A7. Ini misalkan kita ganti angka 10, apa yang terjadi? Kita lihat. Di sini node A10 tidak ditemukan di graf ya. Jadi sudah berhasil ya. Jadi saya rasa cukup sekian tugas praktikum 3 struktur data dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan tulis komen di bawah apabila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.